who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sudah ada semua? Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Bagaimana? Ada yang tidak hadir? Ya semuanya. Kita cek kehadiran dulu. Ya, berapa orang? Ada semua nih? Ya? Ada semua? Ya, Bu. Alhamdulillah. Kita ada semua. Kita beri kesempatan lagi berkumpul sebagaimana biasa. Sudah dalam apa ini? SKI. Sekarang kita masuk pelajaran SKI. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kondisi masyarakat negara sebelum Islam. Kondisi masyarakat negara sebelum Islam. Baik itu kepercayaannya, apa, ekonominya, keadaan sosialnya, keadaan apanya lagi? Keadaan masyarakatnya. Sekarang kita kembali melanjutkan materi pelajaran, yaitu tadinya itu misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Ada yang tahu apa misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita? Berdakwah. Apa? Berdakwah. Ya, berdakwah. Ada yang lain? Sejarah sembunyi. Apa? Sejarah sembunyi. Ada sejarah sembunyi. Terang. Terang-terangan. Terulang awalnya. Apa prioritasnya? Prioritas dakwahnya Nabi apa? Ada yang tahu? Yaitu apa? Kamu belum dipelajari, toh? Sudah sedang dipelajari. Dan tujuan pembelajaran di sini kalian mampu menjelaskan permulaan awal Nabi SAW berdakwah. Yang kedua adalah apa prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kalian bisa menirukan bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu juga surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Yang semangat dong. Mana semangatnya? Ya. Jadi, sebelum kita masuk di materi ini, itulah tujuan tadi. Bagaimana kalian bisa menjelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana permulaannya? Adapun permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW berdakwah kita, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Di mana itu menerima wahyu yang pertama?
Di mana? Di mana? Gorila. Ya, yang semangat. Di gua? Tidak. Di mana itu gua Ira? Di Jabal? Nur. Nah, Jabal Nur. Di mana di Jabal Nur? Di Mekah. Tidak di sini di Mekah. Nah, jadi turunnya ayat ini surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah diangkat menjadi apa? Nabi dan Rasul. Telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada umur berapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya. Ketika itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, 13 sebelum Hijriah. Jadi permulaan itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Apa? Siapa yang bisa baca surah ayat 1 sampai 5? Ada? Adakah? Ada yang bisa? Saya dulu bacakan baru kita yang ikut. Ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang pertama turun ketika Nabi Muhammad. Setelah itu turun lagi ayat. Ayat apa namanya itu? Ayat yang kedua turun. Ada yang tahu? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. 7. Ada yang bisa membaca surat Al-Mudaththir 1 sampai 7? Ada yang menghafal? Ada? Nah, kalau begitu saya dulu baca baru kita. Ini bukan toh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Wal rujza fahjur. Warrujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika fasbir. Wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang kedua turun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Isinya apa? Apa isinya itu? Apa? Apa? Berdakwah yang. Jadi turunnya ayat ini Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Dakwahnya secara apa? Sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad dari kalangan wanita? Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah? Istri Nabi Muhammad. Istrinya sendiri. Yang kedua anak laki-laki yang siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Sepupunya. Punya Rasulullah. Siapa lagi yang dari budak? Sayyid Harizah. Ya, Sa'id bin Harizah. Kalau dari sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang pertama kali masuk Islam. Di dalam sejarah Islam dinamakan apa? Wasabiqunal Awwalun. Ya, wasabiqunal awwalun. Apa artinya
pertama yaitu melalui keluarganya dulu, sahabatnya. Baru awal biar sembuh. Yang kedua, apa prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Ada yang tahu prioritasnya dakwah Nabi? Apa? Ada yang belum tahu? Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang pertama itu mengajarkan apa? Ya, mengajarkan ketauhidan. Ya, karena pada masa itu masyarakat Mekah sebelum Islam mempunyai banyak Tuhan. Ya, ada menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon, apa? Matahari. Ya, datang Nabi Muhammad mengajarkan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, ayat kedua, menegaskan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Di mana masyarakat Mekah sebelum Islam itu tidak percaya adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Yang ketiga apa lagi? Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Pada waktu itu masyarakat Arab terdapat pada suatu tradisi yang terpuruk, akhlaknya terpuruk. Suka apa? Ya, suka mabuk. Suka apa lagi? Mencuri. Ya, mencuri. Suka apa lagi? Berzina. Judi, berzina, merampok, minuman keras. Ya. Apa lagi? Ya, mengubur. Itu anak perempuan. Yang ada perempuan lahir, ya, dikubur. Selanjutnya mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Jadi pada waktu itu bangsa Arab punya tingkatan. Ada anak, ada budak, ada majikan. Ada apa lagi? Ada masyarakat biasa, ada masyarakat yang tidak biasa. Ya. Setelah ajaran Islam datang untuk merubah semua tantangan sosial seperti itu. Semua agama, semua manusia di hadapan Allah itu sama. Apa yang membedakan? Apanya yang membedakan? Takwanya, takwa yang membedakan antara semua manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah takwanya. Ya. Jadi itulah beberapa prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau bertanya tentang materi ini? Ada? Siapa yang bertanya tentang permulaan Nabi? Ada? Sudah semua? Kalau sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, kita kelompok dulu. Kelompok. Berapa? Lagi 3 kelompok lah. 3 bagi kelompok. Ya. Ya, baiklah, kita akan berdiskusi. Jadi kelompok 1 membahas tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk kelompok 2 membahas tentang prioritas dari Muhammad SAW. Dan kelompok 3 membahas isi kandungan surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir. Saya dulu berikan penilaian diri. Menilai diri kita sendiri.
bercerita. Ya, sekarang kelompok 1 sudah berdiskusi semua? Sudah. Sekarang coba kelompok 1 naik membacakan kesimpulan diskusinya. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Ketika beliau berumur 14 tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahan di Gua Hira yang terletak batannya sebagai nabi dan rasul ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu turunnya ayat Al-Quran yang pertama dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Al-Quran. Setelah itu turun wahyu kedua, yaitu Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Surat Al-Mudassir ini berisi permintaan agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan Islam kepada umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 2 maju. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Selama di Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah. Adapun prioritas dakwahnya adalah mengajarkan ketauhidan, menjelaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan. Rujukan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1. Berisi tentang pentingnya ilmu pengetahuan. 2. Proses penciptaan manusia. 3. Ketabahan membaca dan belajar. 4. Ajaran mencari ilmu. 5. Ilmu datangnya dari Allah. 6. Perintah untuk tidak mudah menyerah. Kesimpulan. 1. Kandungan surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Kandungan surah atau makna surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 adalah perintah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah melancarkan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus semua kelompok. Nah, itulah tadi kesimpulan yang telah diperoleh dari
kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi sekarang saatnya jawab soal dulu. Oke, hari ini kita jawab. Coba anu ya. Oke, terus. Oke, berarti. Ya, jadi sudah semua menjawab soal. Sudah. Jadi selanjutnya masih kutanya dulu. Kapan itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul? 40 tahun. Di mana itu Nabi Muhammad yang pertama? Ibrahim. Di mana itu Baira? Jabal Nur. Ada tadi pertanyaan tak? Jadi untuk materi kali selanjutnya saya beri tugas untuk merangkum tentang misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Mekah. itu sebagai PR di rumah. Ya. Jadi untuk pelajaran berikutnya kita masuk ke menjelaskan pola-pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minggu depannya. Jadi untuk pelajaran SKI saya kira untuk hari ini cukup sekian. Coba